قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. باب في الهبة. Berarti yang berhubung akan melanjutkan mudakhlah yang berhubung berkaitan dengan bab al-hibah. Di sini beliau menyebutkan ta'arif daripada hibah, namun beliau tidak menyebutkan secara langsung rukun daripada hibah. Para sahabat memberikan bahwa hibah tersebut memiliki rukun. Itu rukunnya tersebut ada 4. Pertama wahid, yang kedua mawhublah, yang ketiga mawhub, dan yang keempat sirah. Berarti rukun hibah dikira 4. Pertama wahid, orang yang menghibahkan. Kemudian mawhublah, orang yang menerima hibah, yang dihibahkan, orang yang dihibahkan. Kemudian yang ketiga mawhub, sesuatu yang dihibahkan. Dan yang keempat adalah sirah, yaitu adanya ijab dan qabul. Kemudian beliau mengatakan ay mutlaquha, ay mutlaqul hibah, ay mutlaqiha, ay mutlaqil hibah, asyamili lis-sadaqati wal hadiyah, yang mencakup sedekah dan hadiah. Berarti beliau membahas mengenai hibah, yaitu yang mencakup juga sedekah dan hadiah. Al-hibatu, beliau mengatakan hibah adalah tamliku 'ainin, memberikan hak kepemilikan suatu benda yasihhu bai'uha ghaliban, yang sah menjualnya, bai'ul 'aini ghaliban, pada kebiasaannya. Karena kaidahnya mengatakan kullu ma sahha bai'uhu sahhat hibatu, segala sesuatu yang sah dijual belikan, menjualnya, berarti sah menghibahkannya. Wa ma la yasihhu bai'uhu la tasihhu hibatuh, sesuatu yang tidak sah menjualnya tidak sah dihibahkan. Ghaliban, kebiasaannya saja. Karena nanti ada mustasnayat, ada pengecualian bahwa tidak sah dijual namun sah dihibahkan, sah dihibahkan namun tidak sah untuk dijual. Semuanya disebutkan di dalam artikel. Berarti hibah tersebut tamliku 'ainin, memberikan atau menyerahkan hak kepemilikan suatu benda yang sihhu bai'uha, kriteria daripada benda yang sah untuk diserahkan sebagai hak milik tersebut, yaitu 'ain yang sah untuk menjualnya ghaliban, pada kebiasaannya. Au dainin, atau hibah tersebut tidak hanya terbatas pada 'ain atau tamliku dainin, yaitu memberikan atau menyerahkan hak kepemilikan utang. Oke, para misal Ustaz Munir berutang oleh dia 1 juta, kemudian dia mengatakan dia hibahan utang 1 juta tersebut pasti, maka dinamakan dengan ibrah, itu pembebasan utang dan min ahli tabarru'in, bahwa tamlik, yaitu memberikan hak kepemilikan tersebut, yaitu tamlik min ahli tabarru'in. Tamlik tersebut harus berasal dari ahli tabarru'. Para sahabat ketika mengatakan ahli tabarru', berarti ini berkaitan dengan pemilik barang, berbeda dengan ahli tasarruf. Ahlu tasawuf tersebut maknanya lebih luas kalau kita bandingkan dengan ahlu tabarruk. Karena ahlu tasawuf tersebut belum tentu pemilik barang, bisa jadi pemilik barang, bisa jadi bukan pemilik barang. Namun ahlu tabarruk berarti dia adalah merupakan pemilik barang. Misalnya wali daripada sabi atau wali daripada anak yatim, dia termasuk ahlu tasawuf. Maksudnya ahlu tasarruf pada harta benda milik anak yatim. Dia boleh untuk mengambil tindakan pada harta benda anak yatim, namun dia tidak boleh untuk menghibahkan, menghadiahkan daripada benda anak yatim tersebut, karena dia bukan termasuk ahlu tabarruk pada harta anak yatim. Berarti ahlu tasarruf tersebut lebih sempit maknanya daripada lebih luas. Lebih ahlu tasarruf tersebut lebih luas. Okay. Adapun ahlu tabarruk tersebut harus miliknya dia.
Karena yang sah untuk tiang pelunggu hibahkan tersebut adalah milik tiang pelunggu marat nikah. Tidak sah tiang pelunggu menghibahkan sesuatu yang bukan milik tiang pelunggu. Bila iwadhi, tamliknya tersebut adalah bila iwadhi, tanpa ada iwad, tanpa ada imbalan. Wahturiza biqawlina, wahtaraza biqawlina bila iwadhi, itu dengan ucapan bila iwadhi, anil bai'i wal hibati bi thawabin, itu daripada jual beli dan hibah bi thawabin. Berarti para baru sesuatu tersebut akan dikatakan hibah lamun yang belum memberikan sesuatu kepada seseorang tanpa imbalan, tanpa mensyaratkan adanya imbalan. Berbeda dengan jual beli pada yang belum memberikan kepemilikan barang yang belum kepada orang lain, namun dengan catatan adanya imbalan dari orang lain tersebut kepada yang belum, adanya bayaran marak dikir. Berarti al-bai' jual beli tidak masuk dalam kategori hibah. Wal hibati bi thawabin, dan juga hibah bi thawabin, yaitu hibah dengan imbalan. Mungkin yang tu ide, mungkin yang hibahan yang sila Aisyah sebuah tuan lagi tu ide lagu dengan catatan dengan syarat berhubung ke camping 5,000. Nah, ini termasuk dalam kategori jual beli, tidak masuk dalam kategori hibah. Ia teparat hibah bithawab. Baru edik yang bing yang hibahan di bahasa dari semua tahun lagi dengan syarat berhubung ke camping 5,000. Berarti pada saat semua tahun lagi kamu diserahan camping 5,000. Karena pada hakikatnya ini adalah merupakan jual beli. Berarti berlaku pada hibah bithawab ni ke segala macam yang berkaitan dengan jual beli. Itu adanya khiyar majlis, adanya khiyar syarat, adanya khiyar aib, mantika dan sebagainya. Fa innaha bai'un haqiqatan, maka sesungguhnya al-hibah bi thawabin tersebut merupakan jual beli yang sebenarnya. Pada hakikatnya dia adalah merupakan jual beli. Kenapa dikatakan jual beli hakikatan? Karena adanya imbalan di sana, ada yang pertukaran barang. Biijabin, ay tamliku ainin biijabin, memberikan hak kepemilikan suatu benda atau hutang tersebut biijabin, dengan adanya ijab. Kawahabtuka hada, saya menghibahkan ini kepadamu. Wa mallaktukahu, dan saya menyerahkan hak kepemilikan barang ini kepadamu. Wa manahtukahu, dan saya berikan ini kepadamu. Wa qabulin muttasilin bihi, dan adanya qabul yang bersambung dengan ijab tersebut. Berarti baru teparan hibah yang sah apabila adanya ijab dan qabul, dan disyaratkan juga qabulnya tersebut harus muttasil, harus bersambung. Demikian ternyata edik yang pindah semua tahun lagi. Tapi bahasa yang terima langsung sih dia kena tuang terima. Dan kamu yang tentu julu. Matulah sudah berjorak jika dia lupa menaju aunggih. Dan kamu orang fasil. Berarti tidak boleh ada fasil. Maka bahasa dalam boleh dalam muttasilin bihi ay bil ijab, fayadurrul faslu bainahuma bi ajnabiyyin, maka akan memberikan mudarat adanya pemisah di antara ijab dan qabul tersebut dengan kalam ajnabi, itu dengan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan hibah tadi. Seperti itu yang beda sebuah topik. Sahabat Nabi kedua dia berbeza ada bangkit sini. Oh, dia bisa tuan dia atau ini. Alhamdulillah. Mungkin yang terima yang niki. Berarti sudah batal hibahnya di sana. Ijab qabulnya tersebut harus muttasil. Kaqabiltu, contoh daripada qabul seperti dia mengatakan saya menerimanya. Wa raditu, dan saya ridha. Ini contoh daripada
kinayah, namun harus disertai dengan niat. Karena sampun diberikan kinayah tersebut harus disertai dengan niat. Sampun diberikan bahwa kinayah tersebut sesuatu yang memiliki makna ganda. Dari satu sisi bisa bermakna hibah seperti makna hibah, sisi lain tidak bermakna hibah. Berarti untuk menjadikan dia tersebut sah menjadi hibah harus disertai dengan niat. Para berbeda contoh kalakahada. Oh, untuk sida sebotol itu idik untuk sida. Ketika dia mengatakan untuk sida sebotol lagi. Lamun dia menyatakan sebagai hibah, maka sahlah dia menjadi hibah. Au kasawtu kahada. Au kasawtu kahada. Atau saya memakaikanmu pakaian ini. Ini juga termasuk kinayah. Berarti ini termasuk kinayah, namun niatan dia akan menjadi hibah. Di antara kinayah juga menggunakan tulisan. Berbikin tulisan ini. Kirim itu juga termasuk daripada kinayah. Berarti membutuhkan niat waktu tulis tersebut. Ini saya berikan kepada sida air sebotol leki, tulis ini dioksida. Nah, berarti hibah yang leki adalah kinayah karena menggunakan tulisan. Nah, berarti dia akan tulis leki harus menggunakan niat. Wabil mu'aqati 'ala al-mukhtar. Dan hibah tersebut dengan mu'atah, sah wa tan'aqidul hibatu bil mu'atah. Dan sah hibah tersebut dengan menggunakan mu'atah. Mu'atah niki Nabi tu ini bahwa dia lungguh niki serah terima tanpa ada ucapan. Ini tu ini, ini pun okey, ini tu ini. Ini kita para mu'atah. Niki adalah sah 'ala al-mukhtar. Namun redaksi yang dibuat oleh Fathul Mu'in niki dikoreksi oleh saya rani ke isi Imam Syafi'i. Kalau baca di dalam niki qauluhu wa bil mu'atati 'ala al-mukhtar ay wa tan'aqibu bil mu'atati 'ala qaulin ukhtira. Menurut qaul yang dipilih. Kama 'abbara bihi fi tuhfah. Sebagaimana menyebut dengan ibarat ini di dalam tuhfah. Tuhfah dia berbahasa 'ala al-mukhtar. Oleh tuhfah berbahasa ukhtira, yang dipilih. Wa fi nihayah, dalam nihayah kitab Imam Ramli, Nabi bahasa Imam Ramli, wa bil mu'atati 'ala al-qawli biha. Dan sah hibah tersebut dengan cara mu'atah menurut qaul dengannya, dengan mu'atah. Wa kana al-awla, dan yang lebih utama at-ta'bira bidzalika, membuat redaksi seperti redaksi yang dibuat oleh Imam Ibnu Hajar atau redaksi yang dibuat oleh Imam Ar-Ramli. Seharusnya seperti itu yang dilakukan oleh Malibari, Al-Imam Al-Malibari dan Fathul Mu'in. Jika yang membahas ibarat ini, lima la yakhfa fi ma fi ibaratihi min al-iham. Alasannya karena sesuatu yang sudah tidak tersembunyi, sesuatu yang jelas, ma fi ibaratihi, apa yang terdapat dalam ibarat Al-Imam Al-Malibari tersebut min al-iham, akan menimbulkan al-iham, yaitu sangkaan atau dugaan bahwa sah hukumnya hibah tersebut dengan mu'atah. Lalu kalau membaca kena ala qaulin ukhtira, menurut pendapat yang dipilih. Atau ibarat Imam Ramli membaca ala qauli biha, menurut pendapat yang sah menggunakan mu'atah. Para sang menunjukkan bahwa mu'atah tersebut bukanlah pendapat yang mu'tamad, dan yang mu'tamad. Berarti menurut qaul yang mu'tamad tidak sah hibah tersebut dengan serah terima tanpa ada sighah, tanpa ijab dan qabul. Namun sebagian ulama mengatakan sah. Qala syekhuna fi syarh al-minhaj, berkata guru kami al-Imam Ibnu Hajar dalam kitab Minhaj, wa qad la tushtaratu sighatu, dan kadang-kadang tidak disyaratkan adanya sighah di dalam hibah tersebut.
Marak baru dalam hibah disyaratkan nasirah. Para nasirah ijab dan qabul. Namun Masjid Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfatul Muhtaj kadang-kadang tidak disyaratkan adanya sirah. Kama law kanat dhimniyatan. Sebagaimana seandainya hibah tersebut dhimniyatan. Nabi kena dhimniyatan bahasa dalam i'anatul talibin ay mundarijatan fi dhimni ghairiha. Itu masuk di dalam dhimni ghairiha, itu masuk di dalam kandungan selainnya. Dalam artian niki sudah include oleh dirikan. Para bermain contoh ka'atik abda ka'anni. Para tiang muni jauh tua idik. Tua idik berduaan budak. Berduaan budak tua idik. Nabi unik kena tua idik bebaskanlah budak sida tersebut untuk saya. Tua idik bebaskan budak milik sida tersebut. Jadi apa budak tua idik? Lagu melakukan di sida. Tua idik bebaskan budak tersebut untuk saya daripada saya atas nama saya atau untuk saya. Namun bebasan budak tua idik, oh yang bebaskan budak saya. Misalnya budak tua idik Rocky, yang bebaskan budak saya bernama Rocky. Nah berarti ini secara tidak langsung sudah terjadi hibah. Berarti seolah-olah dua idik tersebut menghibahkan budaknya tersebut kepada saya. Jika nikah adalah laukanatil hibatu dhimniyatan. Bahwa hibahnya tersebut sudah termasuk di dalam ucapan tadi, tidak perlu ada sirah. Fa'taqahu. Kemudian tua idik membebaskan budak tersebut demi pelaku marah baru. Tua idik bebaskan budak sida tersebut untuk saya. Onggih yang bebasan budak kalau Rocky ini bebas. Berarti seolah tua idik menghibahkan budaknya tersebut kepada dia. Wa illam yakul majanan, meskipun tiang tersebut yang meminta tersebut tidak mengatakan majanan, tanpa atau gratis. Meskipun dek kena marak ini, tua idik kebebasan budak tersebut untuk tiang secara gratis. Meskipun dia tanpa mengatakan secara gratis, tetap ketika tua idik membebaskan budak tersebut, termasuk dia telah menghibahkan budak tersebut kepada dia. Dan hibahnya nikit tanpa sirah. Wa kama law zayyana waladahu as-saghira bihulyin. Dan sebagaimana seandainya seorang tua atau seorang bapak menghiasi anaknya yang masih kecil tersebut dengan perhiasan. Dengan perhiasan. Misal lalu nyok toko perhiasan ke idik ambo di kalongan bijen hade mambalek ke idik misal. Nggih, kalongan bijen hade mambalek misal. Nggih. Berarti di sini marbasen nike berarti itu adalah termasuk daripada hibah tanpa sirah marbasen. Fa innahu yakunu milkan lahu. Dimasuk dalam marah nike wala yahtaju ila sirah. Wala yahtaju ila sirah. Maka itu menjadi milik daripada anak tersebut. Misalnya mau hiasi bijian di sini sesuatu perhiasan, lagu dengan catatan bijian masih kode. Mikhilafi zawjatihi, berlainan dengan istrinya. Misal beli dari ali, beli dekala oleh pekan terus. Apa pasangan oleh belang senina. Apa pasangan oleh iman senina dari ali itu ini. Belangan negeri mun jiwa mun pasangan oleh tutok senina. Lagu tenduk dua pun pasangan tu ini. Dia kena aku bing meni. Dia kena aku bing meni. Dia kena aku hibaham ni. Cuman ulang tahun sedina cerita doa ini pasangan de kano, pasangan de griun, pasangan ali-ali, pasangan de teken naik misal doa ini. Mas misal. Maka Nabi seakan senina tersebut itu bukanlah termasuk hibah. Karena harus ada ijab qabul. Harus aku bing ni ingat misal panggil yang terima harus sarah mati ke baru jadi hibah. Berarti lah pun teduk misal sida teduk jadi rumah bukan pasang-pasang atau idik, berarti tetap menjadi milik sida do idik. Betul lemak lah pun genara sida belanja do idik, antu gede balong dan antu gede balong
jual si DP. Okay. Lamun ninggal sebina tersebut berarti menjadi harta wari. Lamun ninggal semaman ampun. Lamun ninggal semaman berarti menjadi harta warisan karena milik daripada suami. Lantaran waktu memberikan tersebut tanpa ada sirah marah. Oleh karena nikah kemudian ibu-ibu nikah bapak-bapak yang sirah adun marah nikah. Ajar juronya. Ulang di Malaysia lah kita doa Tuhan. Buat butuh kami nama dia baik itu bang. Namun terima kasih bang. Ya. Terima kasih. Narak dikit. Dan kena rapi sih dia dengan anu dia semangat dikit. Ya kami alasan marah nikah, li'annahu qadirun ala tamlikihi. Ya kami ampun sah oleh karena kode yang sah, li'annahu qadirun ala tamlikihi. Karena orang tua tersebut mampu untuk memberikan hak kepemilikan barang tersebut kepada anaknya bitawalli tarafain, yaitu dengan tawalli tarafain ini maksud adalah bahwa bapak tersebut bisa untuk menjadi mengatur doa tersebut, dalam artian dia bisa berstatus sebagai wahid sekaligus bisa berstatus sebagai mauhublah. Dalam artian dia bisa sebagai wahid, ampun walaupun mauhublah, dan dia bisa menerimakan anaknya yang masih kecil. Karamar asam buluika, lamun arak suku dengan berbing nabi juga jok bijan masih kode, berarti yang menerimakan hibah tersebut adalah walinya. Karena kode ini sah terima nabi-nabi. Misal bijan teping sepeda motor si papu, bijan seman balik misal, berarti dia menunggu jadi dengan doa tersebut itu yang mengambil serah terima, yang mengatakan qabil tu, dan dia belum mengambilnya serah terima tersebut. Dan kajian bijan umur 10 tahun, 2 tahun kalau dia terima belum dianggap masa penerimaan tersebut marah nikah. Nah nikah di dalam bikhilafi zawjatihi li'annahu qadirun ala tamlikihi. Sobat sedikit mereka illatun limuqaddarin ay wa innama kana tazyinuhu liwaladihi tamlikan lahu. Hanya saja ketika orang tua tersebut menghiasi anaknya tersebut, itu sudah menjadi pemindahan hak kepemilikan tersebut kepada anaknya masih kecil. Bi khilafi tazyini zaujah, berlainan dengan tazyini zaujah, itu memasangkan hiasan kepada istri. Kami yang pun sampaikan kode ini ke li'annahu qadirun ala tamliki waladihi bitawalli tarafain. Karena seorang bapak tersebut mampu untuk memindahkan hak kepemilikan kepada anaknya tersebut bitawalli tarafain, yang menjadi wahid dan dia sebagai qabilnya, yang menerimanya. Misal mungkin dia bija ada sapi atau edik, sida tangguh di kena meni. Saya hibahkan sapi ini jok anak searan Muhammad dan saya menerimakan mutunya. Selesai kanggo di sini ijab dan sida sendiri sebagai qabulnya. Tabaran tawalli tarafain. Bikhilafi zaujati, berlainan dengan zaujah, lalu istri ini mau. Karena istri tersebut dia sudah balik, sudah berakal, sudah rasyid, berarti qabulnya tersebut harus dari dia. Dia mau semama ke damaran ini, aku bingung seninan ke kalong ini dan saya memberimakan untuknya, dia mau. Karena seninan boleh. Kemudian bikhilafi zaujah, qala Ali syabra mallasi wa yu'khadhu minhu ay min at-ta'lil al-madhkur. Maka bisa diambil ustaz dalil dari ta'lil alasan yang tadi li'annahu qadirun ala tamlik waladihi tersebut anna ghayra al-abi wal jaddi idza dafa'a ila ghairihi syai'an, bahwasanya selain bapak dan selain kakek apabila dia menyerahkan kepada orang lain sesuatu, baru lamun kakek, kakek ketika bayi tersebut diberi bapak atau seorang bapak
memberikan sesuatu kepada anaknya yang belum balik, dia berbing dan dia terima langsung sah. Lalu kalau selain bapak dan selain kakek memberikan sesuatu kepada orang lain, kekhadimihi, seperti kepada pembantunya. Simping yang pembantu misal Nabi juga misal ini. Wa binti zaujatihi, dan memberikan kepada putri istrinya. Nabi kepada putri istri, misal tu edik sudah merari dekat dia berbalu berdana. Ada dari anak berbalu dia merari tu edik. Apa dia jojo kadang terus anak senina dia tu edik. Nabi sudah bingung misal kalau atau tek yang terserah tu edik. La yasiru milkan lahu, itu tidak bisa menjadi miliknya, milik mauhublah tersebut. Bal la budda min ijabin wa qabulin min al-khadim, akan tetapi harus adanya ijab dan qabul dari pembantu tadi. In ta'ahhala bil qabul, kalau dia memang sudah pantas mencukupi syarat untuk sah menerima hibah, dalam artian berpuasa pun balik berakal. Sandik sah tersebut yang belum balik dan berakal. Atau walihi illam yata'ahhal lah, atau adanya qabul dari wali daripada khadim tersebut. Misalnya jika khadim tersebut dia belum pantas untuk melakukan qabul, hal yutanabbah lah, maka hendaklah diperhatikan masalah niki. Fa innahu yaqa'u katsiran bi misrina, karena sesungguhnya banyak terjadi di kota kita. Bebasin para kita. Naam, akan tetapi inda fa'adhalika liman dhukira ihtiyajihi lahu, jika orang memberikan yang demikian tersebut kepada orang lain lihtiyajihi lahu, karena orang tersebut berhajat kepada barang tersebut. Simping misal seton jari Nabi orang tu ni ke beras misal ni ke 5 kilo, kalau butuh si beras 5 kilo arah sebut dengan butuh beras 5 kilo, berbing 5 kilo ke ini misal. Atau qasdi thawabil akhirah, atau dia menyerahkan barang tersebut dengan tujuan mendapatkan pahala di akhirat, karena sedekatan, maka itu sedekah. Karena lamun hadiah kaji sedekah tersebut tidak membutuhkan ijab dan qabul. Hadiah kaji sedekah tidak membutuhkan ijab dan qabul. Yang membutuhkan ijab dan qabul tersebut adalah hibah. Berarti lamun naik hadiah di Pak Sina, tidak, atau niatan sedekah berarti. Fala yahtaju ila ijab dan qabul. Kalau itu adalah sedekah, maka tidak membutuhkan pada ijab dan qabul. Wala yu'lamu dhalika illa minhu, dan tidak bisa diketahui yang demikian itu apakah niat hibah, sedekah ataupun hadiah, kecuali daripada orang yang memberikan barang tersebut. Itu kata Allah. Wa qad tadullu qara'inu dhahiratu, akan tetapi qad kadang-kadang ada indikasi yang jelas ala syai'in, atas sesuatu demikian tersebut. Fa yu'malu bihi, maka diamalkan dengannya. Misalnya Rasulullah dengan misal berjunjuk beras dengan miskin, fakir, berarti jelas tujuannya tersebut sedekah, berarti tersebut kepada ijab dan qabul. Atau misal bijan, misal ni ke berprestasi, apa dibeliangan misal laptop. Nah, ini adalah hadiah berarti tidak butuh pada ijab dan qabul. Itu sekarang al-qara'in Allah. Kemudian kembali jauh keluar maranika. Qalahul qaffal. Nah, pendapat ini dikatakan oleh Imam Al-Qaffal. Nabi bahasa Imam Qaffal bahwa lamun da berbing sesuatu juk anak dikman balik tanpa ada sirah. Para baru ni kan sembeliangan anak misal gelang, sembeliangan diteken tanpa ada sirah, baru bahasa adalah sah. Alasannya adalah tawalli tarafain, dia bisa melakukan tawalli tarafain. Niki qalahul Qaffal, niki pendapat daripada Imam Qaffal. Wa qarrahu jam'un, pendapat Imam Qaffal niki diakui oleh sekelompok ulama. Walakin u'turidah, akan tetapi atau walakin i'taradah,
tetapi membantahnya jam'un oleh sekelompok ulama lain. Berarti baru akan kanggu dengan doa tersebut lalu menghiasi anaknya tersebut, maka perhiasan tersebut sudah menjadi milik anaknya meskipun tanpa ada sirah. Itu menurut Imam Qafal. Menurut Imam Qafal baru ini diakui oleh sekelompok ulama wa'atarada jam'un dan dibantah oleh sekelompok ulama. Berarti tidak sepakati pendapat Qafal baru ini. Nabi alasan ulama yang membantah tersebut, saya tidak setuju dengan pendapat Imam Qafal yang mengatakan itu sudah menjadi hak milik anak tadi. Nabi bahasa bi anna kalam syaikhaini yukhalifuhu, karena kalam pendapat Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi menyalahi pendapat Imam Qafal. Karena siapa demikian Imam Ar-Rafi'i dan Imam Nawawi termasuk mujtahid tarjih di dalam mazhab Syafi'i. Kalau bukan Asy-Syaikhain dalam kitab fiqih maksud ini adalah An-Nawawi dan Ar-Rafi'i. Alasan saya membantah tersebut, saya tidak setuju dengan pendapat Imam Qafal. Antara pendapat Imam Qafal tersebut adalah tidak sesuai dengan pendapat Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Haitsu ishtarata fi hibatil asli. Itu ketika beliau Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi mensyaratkan fi hibatil asli pada hibahnya orang tua kepada anaknya, tawallud tarafain bi ijabin wa qabulin. Adanya tawallud tarafain marak baru, namun tawallud tarafain tersebut harus adanya ijab dan qabul. Marak baru berarti harus dengan doa tersebut dia kena meni baru sah bahwa aku bing anak umur 10 tahun lima balik aku bing kalong ni tiba anak Fatimah dan aku terima anak kalong ni untuk anak Fatimah. Harus dia mengucapkan seperti itu baru sah menjadi hak milik Fatimah meskipun yang memberikannya tersebut orang tua. Ini yang disyaratkan oleh Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi, bukan seperti yang digambarkan oleh Imam Al-Qafal. Imam Qafal cukup katuan dengan teduk UHP dan setuju dibantah. Wahibati waliyin ghairihi, wahibati waliyin ghairihi, dan haitsu ishtarata fi hibati waliyin ghairihi, ketika Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i mensyaratkan pada hibah wali yang selainnya, wali selain bapak dan selain kakek. Siapakah wali selain bapak dan selain kakek? Seperti wasi. Wasi tersebut penerima wasiat, merasa merugikan maranika yang bisa menjadi wali tersebut maranika ketika pertama lo masih bapak berarti bapak jadi wali. Namun meninggal bapak berarti kakek dengan bapak menjadi wali. Bapak denara, bapak denara berarti anak wasi misal. Nabi anak wasi, buat ini wasiat misal, nama lamung kemate, ini kena batur misal Ustaz Munir, sida rugi kanak-kanak tersebut, sida rawat, sida segala macam. Ustaz Munir kena geng, berarti Ustaz Munir wasi, penerima wasiat. Lamun denara bapak, denara kakek, kalau ada wasi berarti wasi. Ia kena wahibati waliyin ghairihi, dan hibahnya seorang wali yang bukan al-asli, ghairil asli, yang selain asli, itu selain bapak dan selain kakek, berarti wasi misalnya. Ayyaqbalaha al-hakimu aw naibuhu, maka yang menerima hibah tersebut hakim atau naibul hakim. Marak baru Ustaz Munir kedudukannya sebagai wasi. Kedapaan anak-anak bijak ini peliharaan Ustaz Munir, misal anak Ali. Namun jambing sesuatu Ustaz Munir merupakan aku wali si Ali. Berarti dan kehibahan Ali tersebut dan ini adalah Nabi misal tu ini. Ini bahan sepede. Yang kehibahan sepede. Berarti yang melakukan qabulnya tersebut adalah hakim atau naibul hakim. Nisah Ustaz Munir akan tawallud tarafain, meskipun Ustaz Munir ini adalah sebagai walinya karena dia berstatus sebagai wasi. Meskipun Ustaz Munir sebagai wali, namun dia bukanlah al-aslu, bukan abun dan bukan jaddu.
Berarti ini sah Ustaz Munir tersebut melakukan ijab dan qabul sendiri. Berarti Ustaz Munir yang menghibahkan tersebut sebagai wasi melakukan ijab, kemudian qabulnya tersebut hakim atau petugas hakim, Ustaz, petugasan si hakim, naibul hakim. Nah, ini pendapat daripada Imam An-Nawawi untuk membantah pendapat daripada Imam Qaffar yang kuat tersebut. Berarti tidak setuju pendapat Imam Qaffar. Wa naqalu 'anil 'Abbadi. Dan ini juga bantahan kedua balik. Bantahan kedua untuk mendapat Imam Qaffar. Wa naqalu 'anil 'Abbadi. Dan para fuqaha meriwayatkan dari Al-'Abbadi, menukil dari Al-'Abbadi wa aqarruhu. Dan para fuqaha juga mengakui pendapat 'Abbadi ini annahu law gharasa ashjar. Bahwasanya seandainya seorang bapak misalnya al-aslu gharasa ashjaran, menanam pohon, ia talat lolonyuh misal, wa qala 'inda al-gharsi aghlisuha libni mathalan. Kemudian bapak tersebut ketika menanam pohon tersebut berkata, Nabi Yunin bapak ni ke, saya menanam pohon nyur ini untuk anak saya, untuk putra saya. Misalnya, lam yakun iqraran. Ucapan bapak tersebut tidak bisa dikatakan iqrar. Lamun dek bau teparan iqrar, berarti lonyuh tersebut dek dapat milik daripada anak. Okay? Dia mau jadi milik anak. Niki pendapat Al-'Abbadi. Okay, tu edek. Itu edek. Durian ni untuk anak. Sebelum anak misalnya Umar, aku talan durian ni untuk anak karena Umar. Bila anak tu edek. Berarti tidak bisa menjadikan ungkapan sila tersebut membuat durian tersebut menjadi milik Umar dia. Lam yakun iqraran. Bikhilafi ma law qala li'ainin fi yadihi. Berlainan seandainya bapak tersebut berkata li'ainin fi yadihi, yaitu bagi benda yang berada pada tangannya. Jawab misal tu ini, Nabi misal tu ini. Nabi misal tu ini. Misalnya itu barang berharga misal tu ini, HP misal tu ini kan. Ishtaraitu halibni. Saya membeli HP ini adalah untuk anak saya. Untuk anak saya Ali. Yunin misal. Auli fulanin al-ajnabi. Atau Nabi Yunin bahwa aku beli HP ini, aku beli untuk ini. Yunin misal. Ada sebenarnya kedengaran ni ke? Fa innahu iqrarun. Maka ucapannya tersebut dianggap sebagai iqrar. Maka HP ini menjadi milik anaknya atau HP ini menjadi milik orang yang disebut tadi. Dan yang kedua bahwa HP ini aku beliangan anak. Oh, berarti anak lebih tidak membutuhkan ijab dan qabul atau marak baru. Kalau edik berbahasa aku beli HP ini aku beliangan Ustaz Munir. Bahasa untuk edik. Berarti HP ini menjadi milik Ustaz Munir tanpa ijab dan qabul. Ini disebut dengan iqrar. Walau qala ja'altu hadha libni. Dan seandainya seorang bapak tersebut berkata, saya menjadikan ini untuk anak saya. Lam yumallikhu illa in qabada lahu. Lam yumallikhu illa in qabada lahu. Maka bapak tersebut tidak memberikan hak kepemilikan kepada anak tersebut kecuali jika dia serah terimakan kepadanya. Mana baru harus dia kena yang baikan untuk anak dia terima. Harus ada ijab dan qabul, lamun dia terima ya terus. Bahasa marah nikah. Lamun kena ja'altu hadha libni. وضعف السبكي والأذرعي وغيرهما قول الخوارزمي وغيره. Dan ini adalah juga untuk menambah bantahan daripada qaul Qaffar. Ini adalah untuk menambah bantahan qaul Qaffar. Berarti di sini mana terbantah di sini qaul daripada Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi. Paling terbantah si Imam Al-'Abbadi
Malik terbantah pendapat Subki dan Al-Adra'i dan selain mereka berdua. Qaul al-Khawarizmi, ucapan Khawarizmi wa ghairihi dan selain Khawarizmi, Nabi bahasan anna ilbas al-abi as-saghir, anna ilbas al-abi as-saghira huliyan yumallikuhu iyahu. Bahwasanya Nabi memakaikan oleh seorang bapak tersebut pakaian kepada ada huliyan, yaitu mengenakan oleh orang bapak tersebut pada anaknya masih kecil perhiasan, yumallikuhu iyahu, berarti bapak tersebut memberikan hak kepemilikan tersebut kepada anaknya. Ini pendapat daripada Khawarizmi. Pendapat Khawarizmi yang mengatakan apabila seorang bapak memasangkan perhiasan kepada anaknya yang masih kecil, berarti anak yang masih kecil tersebut memilikinya. Nah, pendapat ini dikatakan dhaif oleh Imam Subki dan Imam Al-Adra'i. Berarti ini juga membantah pendapat daripada Imam Qaffal. Berarti secara otomatis Imam Subki dan Imam Al-Adra'i juga mendhaifkan pendapat daripada Al-Qaffal. Wa naqala jama'atun. Nah, niki Malik niki untuk mendukung bantahan Malik. Allah subhanahu bantah al-mukarram. Okey, sengke fikir tu edik. Allah, niki dong proses terbantah niki. Wa naqala jama'atun an fatawa al-Qaffal nafsihi. Sekelompok fuqaha ulama menukil dari fatwa Imam Qaffal sendiri. Oleh Imam Qaffal kena kanggu, Malik pendapat Imam Qaffal soal ini kita bantah si fatwa Imam Qaffal biasa. Berarti pendapat sendiri dibantah oleh pendapat sendiri. Tapi yang terdapat dalam fatwa Imam Qaffal mardika annahu law jahaza bintahu ma'a amti'atin bila tamlikin. Bahwasanya seandainya orang tua tersebut jahaza bintahu ma'a amti'atin, yaitu Nabi Allah itu mempersiapkan putrinya tersebut beserta dengan amti'ah, dengan perkakas-perkakas, bila tamlikin, tanpa memberikan hak kepemilikan. Misal edik makin niki bijan dajaan merarik, yang merarik ke jahaza, sin tajhiz merarik ke. Tapi makna jahaza bahasa oleh dalam niki adalah ba'atha ila baiti zawjiha ma'a amti'atin. Ia makna jahaza, yaitu mengirim putrinya ke rumah suaminya membawa perkakas atau perlengkapan. Ini cara bekerja lain. Dan baru beradik bijan hadir atau edik. Ampun yang kirim yang paling semangat. Ampun jauhan kasur, jauhan lemari, jauhan sugon, jauhan sendok, jauhan kompor, jauhan Nabi itu edik balik kulkas, jauhan Nabi itu edik balik. Apa kok peralatan? Ampun dikirim jo balik semaman kancet perkakas apa ni. Nabi bahasa Imam Qaffal, okay, law jahaza bintahu ma'a amti'atin bila tamlikin yusaddaqu biyaminihi, maka bapaknya tersebut dibenarkan dengan sumpahnya fi annahu lam yumallikha, bahwasanya saya tidak pernah memberikan hak kepemilikan kepada putri saya, cuma aku timpasan di kuahping. Ini da'atuhu, jika putrinya tersebut mengklaim bahwa perkakas tersebut dihibahkan oleh bapaknya. Begitu bapak kerjana, misal barat nikah, bapak kerjana, bapak misal habis modal lalu kerana membayar dari kulkas, bayar kompor segala macam, TV segala macam, perkakas ini jual, jadi modal cukup. Ngamuk pada tersebut, lapor juga haki, lain uang tutun besar. Kirim jo paling semamun tersebut dia hibah si bapak lain. Barang-barang dia makin pembaik. Nabi udah bapak. Wah. Amun disumpah badan bersumpah ke wallahi ini hibahan. Berarti dibenarkan di sini bapaknya. Wa hada sarihun fi raddi ma sabaqa anhu. Dan ini sudah jelas fi raddi ma sabaqa anhu, yaitu pada menolak apa yang telah lalu yang berasal daripada pendapat Imam Qaffal.
Berarti pendapat Imam Qaffal soal ini kita tolak balik si pendapat Imam Qaffal biasa. Wa aftal qadhi, dan memfatwakan oleh al-qadhi. Al-qadhi, walaupun kena al-qadhi dalam kitab fikih ni ke jemaah, berjelas yang dimaksud al-qadhi Husain. Qadhi Husain. Nabi bahasa al-qadhi Husain maranika fi man ba'atha bintahu wa jihazaha ila dari zawji, yaitu pada seorang bapa yang mengirim putrinya dan perlengkapan putrinya tersebut ila dari zawji, ke rumah suaminya. Bi'annahu in qala hadha jihazu binti, kalau bapa tersebut berkata ini adalah perlengkapan putri saya, namun muni marani ke bapa, waktu nak kirim bijin beserta perlengkapan tersebut mau membahas bapa, ini adalah perlengkapan atau perabotan putri saya, ya bahasa fahuwa milkun laha, maka jihaz tersebut menjadi milik putrinya dengan ucapan hak baru. Berarti iqrar bahwa ini menjadi milik putrinya. Wa illa fahuwa ariyatun, dan jika dia tidak mengatakan yang demikian tersebut, tidak mengatakan demikian, tentu orang nikah bahwa ariyatun, maka itu adalah ariyah, barang pinjaman. Berarti ini juga menolak pendapat daripada Nabi Rasul al-Qaffal soal nikah. Wa yusaddaqu biyamini, dan dibenarkan bapaknya tersebut dengan sumpahnya mar'an nikah. Namun terjadi perselisihan antara putri dengan bapak, putri mengaku presiden bapak kenaan bapak kembali bersumpah. Baik. Nah, kemudian masuk di dalam nikah, wa yusaddaqu biyaminihi, bahasa para nikah. Wa illa fa huwa 'ariyah nikah, okay? Wa illa fa huwa 'ariyah di dalam nikah, ay wa illam yaqul hadha هذا جهاز بنتي فهو عارية عندها. وفي علي شبر الذي قال سني قال ابن قاسم كذلك يكون عارية فيما يظهر إذا قال جهزت بنتي بهذا. Nah, berarti lamun anak sebut bapak Nabi bahasa bahwa aku Nabi jahaztu binti bihada, bahwa tiang Nabi jahaztu nikah, Nabi tiang kira-kira Nabi bahasa Indonesia jahaztu bisa tombol ya. Wah, aku pekakasan, aku ini ke Nabi, aku pekakas ya, aku pekakas anak di sini misalnya. Ini kena bahawa pekakas ini milik anak saya. Ini kena pekakas ini adalah pekakas putri saya. Ini kena ini pekakas putri saya. Lalu Nabi bahasa aku pekakas si putri di sini si barang-barang ni. Aku pekakas si putri si barang ni ni. Lalu berbahasa marah dia ke jadi hak milik putri. Lalu termasuk arif barang pinjaman. Berarti dua kata yang mirip namun memiliki hukum berbeda. Siapa oleh Nabi bahasa niki adalah pekakas putri dia, berarti iqrar jadi milik putrinya. Lalu bahasa yang pekakas ini di sini niki, kemudian marak nikah, berarti niki bukan menjadi milik putrinya, berarti menjadi ariyah bahasa niki. Jika memang marak nikah, idza qala jahaztu bint ibnati bihada, إذ ليس هذا صيغة إقرار بملكه. Karena ini bukanlah صيغة إقرار kepemilikan. Ibasnya. والفرق بين هذه ومسألة القاضي أي التي نقلها المؤلف أن الإضافة إلى من يملك تقتضي الملك. Bahwa ketika dia mengatakan هذا جهاز بنتي, berarti mengidhafahkan sesuatu kepada orang yang bisa memiliki, berarti itu taqtadi al-milk, menuntut adanya kepemilikan. Berarti fakana ma dzakarahu fi mas'al al-qadi iqraran bil milki, itu iqrar dengan kepemilikan.
bi khilafi ma hahuna, berlainan dengan kuna. Kuna dalam masalah niki bahasa najahastu ibnati bihada, yang pekakas, yang pekakasan, yang pekakas bijang isi niki. Denara niki menyandarkan pekakas tersebut kepada bijang. Berlainan dalam bukannya pekakas niki adalah pekakas anak. Berarti pekakas tersebut disandarkan kepada putrinya. Putri adalah orang yang bisa memiliki, yang menjadi hak milik. Dan dalam bahasa yang pekakas anak sedikit berarti ini bukan kepemilikan jadi yang menjadi hari para niki. Yang buat parpet memberikan hukum para mikal mukarram. Sekarang bisa beda mulai dan hukuman si pokok Allah dari wakila'il muluki, dan demikian juga dengan pakaian-pakaian yang diberikan oleh para raja, yaitu khila'il muluk. Dalam artian misalnya ada hari-hari tertentu, misal pasangan jubah si raja, misal zaman lain mungkin barang ini pasangan misal anak buah misal atau pejabat jubah-jubah kebesaran atau tokoh-tokoh masyarakat misal sendiri jubah si pasangan di jubah barang ini. Dan ini termasuk juga niki adalah termasuk hibah lamaran nikah li'tiyadi adamil lafzi fiha, karena sudah menjadi kebiasaan tidak ada pengucapan padanya pada khila'il muluk tersebut. Intaha selesai. Wallahu a'lam.